Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Lebih dari 3.800 murid alam pemurnian jiwa lainnya menatap Sen Subing dengan penuh harapan. Saya sudah berada di alam pemurnian jiwa. Apakah akan ada teknik kultivasi? Sen Subing tampaknya melihat melalui pikiran para murid dari alam pemurnian jiwa. Dia tersenyum. Dalam 3 hari ke depan, Anda akan mendaftarkan semua atribut Anda dengan tetua kedua. Setelah 3 hari, kepala ini akan memberikan latihan berdasarkan atributmu. Kecuali Meng Yi dan Tan Yun, murid lainnya, segera hentikan latihan. Murid-murid dari alam pemurnian jiwa berteriak dengan penuh semangat, murid mematuhi perintah. Setelah Sen Subing sedikit mengangguk, dia memandang Sen Qingqiu, penatua kedua. Di sini saya memiliki gambar desain pakaian dari para murid yang berjasa. Anda mengambil gambar slip giok dan pergi ke kota Xianmenfang, cari toko untuk menghasilkan 10.000 jubah murid Dao pria, dan 10.000 rok panjang murid wanita. Dengan jentikan lengan batu giok Sen Subing, sebuah batu giok terbang keluar dari cincin ilahi dan jatuh ke tangan Sen Qingqiu. Setelah Sen Qingqiu memanipulasi indera spiritual ke dalam slip batu giok, dia melihat pakaian dari garis jasa, dan berkata dengan pujian penuh, "Kepala, kostum para murid yang Anda lukis benar-benar indah." "Betulkah?" Sen Subing melirik Tan Yun dengan senyum yang indah. Tiba-tiba, membangkitkan rasa ingin tahu para murid, mereka menatap Sen Qingqiu dengan penuh harap, dan mereka semua berbicara, ingin melihatnya. "Hahaha, oke, biar kutunjukkan." Sen Qingqiu tersenyum, dan slip batu giok di tangannya naik ke langit, mengambang di kehampaan. Tiba-tiba, Tan Yun, Mu Meng Yi, Nangong Ruksue dan semua murid lainnya melepaskan pengetahuan spiritual mereka dan menuangkannya ke dalam slip batu giok. Segera, jubah dan rok seorang pria muncul dengan jelas di benak para murid. Jubahnya berwarna putih, dan kata, Huang Fu, disulam di dada kiri. Di bawah kata-kata adalah sekelompok lembah peri tergantung di langit. Di lautan awan di atas lembah peri, kata, awan es, terlihat samar-samar. Dada kiri gaun putih murid perempuan di tanah juga memiliki pola kelompok lembah peri yang sama dengan jubah pria, dan 4 karakter, Huang Fu Bingyun. Pada saat ini, semua orang berpikir bahwa, Huang Fu, mengacu pada Huang Fu Shengzong, dan Bingyun, mengacu pada lembah peri awan beku. Hanya Sen Subing sendiri yang tahu arti sebenarnya dari kata Bingyun. "Guru, murid punya pendapat, saya tidak tahu apakah itu harus dikatakan." Nangong Ruksue berkata nakal. "Anda berbicara." Sen Subing menjawab. Nangong Ruksue tersenyum dan berkata, "Guru, murid perempuan menyukai keindahan. Bisakah kita membuat rok murid perempuan kita menjadi 7 warna merah, oranye, kuning, hijau, biru, dan ungu?" Mendengar ini, Mu Meng Yi, yang hanya menyukai warna merah, menatap Sen Subing dengan penuh harap, begitu pula para murid perempuan lainnya. Setelah sedikit pemikiran, Sen Subing memandang Sen Qingqiu, ikuti saja usulan Ruksue. Bawahan mengerti. Setelah itu, Sen Subing meminta Tan Yun, Huang Fuyu, Mu Meng Yi, Sue Ziyan, Zhong Wu Xiao, Nangong Ruksue, Luo Fan, Yang Chong, dan Liu Yiyi untuk tinggal dan membiarkan murid-murid lainnya pergi. Sen Subing memandang Sue Ziyan dan Zhong Wu Xiao dan berkata, "Meskipun kamu bukan muridku, kamu juga dapat memasuki pagoda ruang waktu lantai 108 dengan Tan Yun, Meng Yi, dan Ruksue dalam 3 hari. Sue Ziyan dan Zhong Wu Xiao tersenyum dengan rasa terima kasih, "Para junior, terima kasih untuk kepala yang berjasa." "Iya," Sen Subing berkata sedikit, lalu menatap Tan Yun, "Dalam 3 hari ke depan, kamu bisa menemani orang-orang yang kamu sayangi." Begitu suara itu jatuh, Sen Subing melesat ke langit dan menghilang. Alasan mengapa dia berkata, "Untuk menemani orang yang Anda sayangi,"
adalah untuk mengetahui apakah Tan Yun akan mengunjunginya sebagai guru dalam 3 hari. Setelah Sen Subing pergi, Xianer Tantai, yang menyamar sebagai seorang pria, hendak terbang. Saudara Huang Fu, tunggu sebentar. Suara Tan Yun datang dari belakang, dan Huang Fuyu berbalik dan tersenyum, apakah ada yang salah dengan Saudara Tan? Saudara Xian, di mana lembah peri tempat kamu tinggal? Tan Yun melangkah maju dan tersenyum, aku ada perlu denganmu malam ini. Di malam hari, apakah Anda harus mengatakan sesuatu di malam hari? Huang Fuyu batuk sebelum dia selesai berbicara, dan mengubah mulutnya, yah, karena Saudara Tan memiliki sesuatu, saya akan menunggu Anda di lembah. Nomor 4. Setelah itu, Huang Fuyu mengeluarkan pedang terbangnya, dan kemudian terbang menjauh. Wow, pedang terbang broter Huang Fu sangat menawan. Lusinan murid perempuan di dojo berteriak. Sue Zian melengkungkan mulut ceri kecilnya ke arah lusinan murid perempuan, sekelompok bidadari. Saat dia berkata, Sue Zian mengangkat alisnya, kakak ipar, saya selalu merasa bahwa Huang Fu sangat yin dan yang. Tidak masalah jika seorang pria terlihat lebih cantik daripada seorang wanita. Apa artinya harus mengatakan sesuatu di malam hari? Sue Zian berkata sambil tersenyum, begitu saya mendengar pria feminin ini berbicara, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak merinding. Baiklah Zian, kamu terlalu banyak bicara. Mu Mengyi menyela Sue Zian sekilas. Pada saat ini, Tan Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menatap Mu Mengyi dan berkata, pertama, kembalilah ke lembah perimu bersama si Yao dan Zian. Setelah aku menyelesaikan beberapa hal, aku akan pergi kepadamu. Oke, kalau begitu kami akan menunggumu. Mu Mengyi tersenyum. Tan Yun menatap tatapan enggan Zhong Wu Xiao, dia mengabaikan orang-orang di dojo, dan tiba-tiba mengambil langkah, dengan cepat mencium bibir merahnya. 2 jam kemudian, istana abadi yang berjasa. Matahari terbenam seperti darah, melapisi puncak dengan keindahan merah cerah. Di tepi tebing di puncak gunung, dikelilingi oleh awan dan kabut, Sen Subing berdiri tegak, menatap langit dengan murung, dengan emosi yang kompleks di matanya, saya tidak tahu apa yang saya pikirkan. Mengenakan benang dingin bernapas kura-kura dan menginjak singa naga emas seukuran kaki, Tan Yun tiba-tiba menembak jatuh dari lautan awan ke puncak, dan Sen Subing tiba-tiba terkejut. Dia melihat ke belakang tiba-tiba, tetapi melihat tuannya muncul di depannya. Guru, Anda di sini. Sen Subing berpikir bahwa gurunya adalah Tan Yun, senyum dan nada suaranya tidak wajar. Iya. Tan Yun berkata dengan nada khawatir, setelah pergi ke guru terakhir kali, saya khawatir Anda akan menderita konflik dengan tetua keempat Xianmen. Guru awalnya ingin mengunjungimu hari ini, tetapi tiba-tiba mendengar berita bahwa kamu telah menyiapkan divisimu sendiri, jadi guru itu datang menemuimu. Dia benar-benar bisa berpura-pura. Tidak masalah, aku tidak akan melihatnya untuk saat ini, jadi aku tidak perlu malu. Sen Subing mengambil keputusan dan tersenyum, guru, saya tahu Anda memperdulikan murid ini. Tan Yun tersenyum dengan nada tuanya, kamu seorang murid yang berharga sebagai seorang guru. Jika tidak baik kepadamu, kepada siapa lagi aku dapat berbuat baik? Saat dia berkata, Tan Yun sedikit menekuk lengan kirinya ke arah Sen Subing, pergi ke aula peri dan berbicara dengan gurumu, mengapa kamu membuat pintu lain jika kamu begitu baik? Ya guru, Sen Subing masih berpura-pura, dia mengulurkan lengan batu gioknya dan mengambil lengan kiri Tan Yun, dan memasuki aula peri bersama Tan Yun. Setelah Tan Yun duduk, Sen Subing diam-diam berkata, tanyakan mengapa, ya. Selanjutnya, Sen Subing memamerkan kemampuan aktingnya yang terlihat dan mulai menceritakan secara detail bagaimana 89 murid di bawah Lu Yi kemudian dibunuh oleh Tan Yun. Setelah berbicara, Sen Subing mengagumi, guru, Anda benar-benar luar biasa.
Anda mengatakan bahwa kali ini kompetisi alkimia yang hebat antara para tetua tidak akan dipandang rendah. Kamu benar lagi, Tan Yun menggantikannya. Setelah itu, setelah Sen Subing melampaui Lu Yi dengan Tan Yun dan Su, dia menamparkan Lu Yi, "Guru, ada satu hal yang membuatku bingung. Anda memiliki kekuatan besar. Bisakah Anda membantu murid?" "Oh, ada apa?" Tan Yun tertawa dan berkata, "Terima kasih, murid, Anda tidak memijat guru. Guru sudah lama duduk, dan saya tidak melihat Anda memijatnya. Yah, aku akan memberimu pijatan." Sen Subing datang ke belakang Tan Yun diam-diam, mengeluarkan jari giok kian-kian, dan tiba-tiba mencubit bahu Tan Yun. "Aduh!" Tan Yun menghela nafas kesakitan, "Murid, teknikmu terlalu berat. Ini bukan pertama kalinya kamu memijat guru, jadi mengapa kamu tidak tahu kekuatannya?" Sen Subing di belakang Tan Yun mengerucutkan mulutnya dan kembali normal. Kemudian dia mulai memijat Tan Yun dengan intensitas sedang sambil bertanya, "Guru, tidakkah Anda tahu bahwa Gongsun Yang Chun akan bersikap kasar kepada murid pada saat itu?" Tapi Tan Yun, seorang murid kecil, mengambil inisiatif untuk melindungi murid. "Guru, katakan dari mana keberanian Tan Yun berasal? Berani menghadapi Gongsun Yang Chun demi murid. Juga, meskipun dia ingin melindungi murid, bagaimana dia bisa memiliki keberanian untuk menyentuh tangan murid dan menarik murid ke belakangnya?" Setelah Sen Subing bertanya, dia menatap Tan Yun dengan tajam ke belakang kepalanya. Ekspresi kebencian itu nakal dan menawan. Tan Yun ragu-ragu dan berkata, "Ini, bagaimana aku bisa jelasin? Namun, sebagai seorang guru, aku yakin Tan Yun ini adalah murid yang baik." Mata Sen Subing sedikit berkilat, "Guru, apakah menurut Anda Tan Yun ini menyukai murid? Dia tidak berani bicara sama murid, tetapi ketika dia melihat murid dalam bahaya, dia keinginan untuk melindungi murid." Tan Yun berdeham, "Seorang murid. Mereka yang bukan dewa sebagai guru akan mengetahuinya. Guru, bicara saja. Kalau tidak, aku tidak akan memijatmu lagi." Nada bicara Sen Subing sedikit centil. "Yah, biarkan guru menebak." Tan Yun berkata setelah keheningan yang lama, "Kamu adalah 9 keindahan abadi." Mungkin Tan Yun, bocah bau ini, benar-benar mengagumimu sedikit. "Oh, bukan." Sen Subing menggigit bibir bawahnya dengan keras, dan berkata dengan gugup, "Tanpa diduga, guru bahkan tahu 9 kecantikan abadi, ini mengejutkan murid." "Oh, omong-omong, guru, garis berjasa, sekarang ada saya, Mu Mengyi, dan Zhong Wuxiao, menurut Anda siapa di antara kami yang paling cantik?" Sen Subing selalu ingin mendengar Tan Yun berkata secara langsung, siapa dirinya yang paling cantik dan keduanya. Wanita menyukai kecantikan, semua orang tahu, wanita membandingkan, tapi begitu. "Murid, aku baru saja mendengar." Tan Yun tertawa dan berkata, "Saya belum pernah melihat Zhong Wuxiao atau Mu Mengyi. Bagaimana guru bisa menilai? Tidak masalah jika belum pernah melihatnya, aku akan membiarkanmu melihatnya." Sen Subing meremas bahu Tan Yun dengan tangan kirinya, dan menjentikkan lengan kanannya. Segera, dua kekuatan spiritual berubah menjadi Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao di depan Tan Yun. Sen Subing meninggalkan punggung Tan Yun dan berdiri dengan gambar kenangan dari keduanya. Dia tersenyum dan berkata, "Guru, Anda harus memberi peringkat untuk kami bertiga." Tan Yun tercengang. "Muridku yang terkasih, mengapa kamu tiba-tiba membandingkan dengan dua murid hari ini?" "Guru, bagaimana mengatakan bahwa mereka juga perempuan? Bukankah normal membandingkan kecantikan dengan wanita lain?" Sen Subing tersenyum, "Guru, Anda harus berbicara tentang siapa yang paling cantik dengan hati nurani Anda." "Hahaha, oke." Tan Yun berkata dengan keras, "Karena aku tidak mengerti Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao, aku akan menilai berdasarkan penampilannya. Kalian bertiga sama, masing-masing memiliki kelebihannya sendiri, dan masing-masing memiliki keindahannya sendiri.
Sen Subing cemberut mulutnya, tidak puas, Guru, Anda harus memberikan peringkat, jika tidak murid akan mengabaikan Anda. Murid tidak marah, saya akan mendengarkan Anda Guru. Di bawah kasa dingin, Tan Yun menatap matanya dengan licik, dan berkata dengan nada tertentu, muridku adalah yang paling cantik. Setelah itu, Tan Yun berkata dalam hati, Meng Yi dan Xiao, meskipun mereka berbeda denganmu, mereka tidak kalah denganmu. Dalam hatiku, kalian bertiga tidak memiliki peringkat. Hihi, hampir sama. Hati Sen Subing yang gugup melayang, dan dia kembali ke Tan Yun lagi, dan ketika dia memijat Tan Yun, dia tiba-tiba melebarkan matanya yang indah dan melihat bulu angsa yang mengambang di luar aula, dan berkata dengan gembira, Guru sedang turun salju, jadi cantik. Tidak peduli seberapa cantiknya, itu tidak seindah muridku. Tan Yun berkata dengan santai. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, matanya menunjukkan sentuhan kesedihan, Subing, aku ingin melihat musik dansa yang kamu berikan padaku 7 tahun yang lalu. Sekarang, bisakah kamu menari lagu itu untuk gurumu? Sen Subing berkata sedikit, bingung, Guru, ada apa denganmu? Murid merasa bahwa kamu sedikit sedih. Subing, aku benar-benar tidak menyembunyikannya. Mata Tan Yun menunjukkan pikiran dan kesedihan yang mendalam. Kamu punya guru, tariannya juga indah. Melihat tarianmu membuat guru memikirkannya. Guru, bukankah dia tunangan, Mu Mengyi dan Zhong Wu Xiao? Di mana gurunya? Sen Subing berkata dengan suara rahasia, dan berkata dengan lembut, Guru, siapa tuanku dan di mana dia? Apakah dia cantik? Tan Yun menghela nafas panjang, dan beberapa air mata muncul di mata bintangnya, dia cantik. Dia telah pergi waktu yang sangat lama. Kenapa nyonya meninggalkanmu? Sen Subing bertanya dengan bingung. Dia dibunuh oleh musuh guru. Suara Tan Yun semakin dingin. Sen Subing bisa merasakan tubuh Tan Yun gemetar. Subing, guru dulu hanya punya satu istri, tapi binatang buas itu membunuhnya. Guru, jangan sedih, aku akan menari untukmu. Sen Subing bingung, berubah menjadi bayangan emas dan meluncur keluar dari aula peri, menari dengan anggun dan ringan di atas langit. Pada saat ini, Sen Subing yang bijaksana dari es dan salju menyimpulkan bahwa Tan Yun bereinkarnasi dengan kekuatan besar. Karena dia tahu detail Tan Yun, dia tahu bahwa Tan Yun lahir di kota Wang Yue, dan tidak ada wanita lain selain tunangan Mu Mengyi dan Zhong Wu Xiao. Jadi, mendiang istri di mulut Tan Yun membuat Sen Subing semakin yakin bahwa Tan Yun bereinkarnasi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.